Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dimanapun semua berada, dipermudah terus segala urusan dan dimurahkan rezekinya, serta dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala buat teman-teman semua. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ya, di siang kali ini, di tanggal 20 Juni pada hari Minggu 2021, sambil kita melihat bagaimana progres atau titik pengerjaan dari sirkuit MotoGP Mandalika, saya mau berbagi sedikit tentang kemeriahan Superbike 2021 di Mandalika ini belum terasa. Dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga belum membentuk sebuah tim. Dan kita tahu ajang balap motor dunia Superbike 2021 sudah di depan mata. Bila tidak adal melintang, sirkuit Mandalika di Lombok Tengah ini, di Nusa Tenggara Barat ini akan menjadi lokasi balap seri terakhir. Meski kita akan menjadi tuan rumah, hingga saat ini, kemeriahan menyambut ajang tersebut belumlah terasa. Sosialisasi secara visual di tempat umum maupun di pinggir jalan pun tidak ada. Persiapan-persiapan lain dari pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan tersebut juga belum banyak. Tidak seperti ajang MotoGP, meski penyelenggaraan MotoGP diundur sampai 2022, tetapi menjadi buah bibir masyarakat seantero Indonesia. Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat Yusron Hadi mengakui nuansa kemeriahan seperti diharapkan memang belum. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah daerah dan pihak lainnya memiliki keterbatasan untuk hal tersebut. Gembar-gembornya memang belum, sosialisasi sedang kami siapkan, kata Yusron pada Sabtu kemarin. Meski demikian, beberapa upaya sudah dilakukan sebagai persiapan. Selain menyelesaikan pembangunan sirkuit internasional Mandalika, hal-hal lain juga sudah dilakukan, katanya. Penyelenggara sudah melibatkan masyarakat untuk membuat produk UMKM di lingkar Mandalika dan dukungan lebih lanjut dari pemerintah daerah dan Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, yakni memastikan transportasi dan rekayasa lalu lintas bisa berjalan baik. Kesiapan penginapan dan juga destinasi pendukung sekitar Mandalika, juga penyiapan destinasi wisata di kawasan tersebut, baik destinasi yang sudah ditata ITDC maupun destinasi pendukung Mandalika. Termasuk desa-desa wisata sebagai alternatif destinasi tamu yang akan datang. Juga banyak hal teknis yang perlu didiskusikan. Pemerintah daerah sendiri akan membentuk tim dukungan, melibatkan lembaga instansi lain, termasuk penyiapan aspek keamanan, dan sedang dipersiapkan publikasinya supaya terasa gembar-gembornya dan untuk dipahami kita sekarang tidak semudah keadaan normal. Kita tahu Superbike merupakan ajang balap dunia satu tingkat MotoGP dan pihaknya tidak berharap banyak di masa pandemi COVID-19 karena situasi serba terbatas. Harapan kita, WSBK ini sukses dan lancar, mudah-mudahan di masa pandemi ini bisa lebih baik dan sukses. Kejuaraan dunia Superbike sendiri memiliki nama resmi FIM Moto Superbike World Championship atau biasanya disingkat WSBK atau SBK. Ajang balap ini juga merupakan kejuaraan utama balap motor Superbike di dunia dan kejuaraan ini telah dimulai sejak tahun 1988.
Kita semua tahu sepeda motor yang dipakai dalam kejuaraan WSBK ini merupakan motor pabrikan yang tersedia di pasaran, lalu kemudian dimodifikasi dan berbeda dengan MotoGP yang menggunakan motor yang dibuat khusus untuk balap motor. Ya, MotoGP dan WSBK membutuhkan penerbangan langsung dari luar negeri ke Nusa Tenggara Barat, dan ini harus menjadi perhatian bagi kalangan pihak-pihak terkait. Ya, beberapa rapat pembahasan isu-isu strategis pembangunan di provinsi, baik di Bali, di Nusa Tenggara Barat, dan di Nusa Tenggara Timur, juga mudah-mudahan menghasilkan langkah-langkah terpadu dalam pengembangan kerjasama pemerintah pusat dan wilayah di Nusa Tenggara Barat. Ya, berbagai jenis dari perhatian yang harus kita gelontorkan khususnya dalam bidang pariwisata, lalu industrialisasi dan pengembangan SDM, dan diplomasi dan komunikasi Gubernur Nusa Tenggara Barat kepada pemerintah pusat harus berbuah manis untuk bidang pariwisata. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Republik Indonesia menyatakan Direct Flight terus ada dan akan menjadi perhatian utama pemerintah pusat, khususnya menjelang berbagai event internasional di Nusa Tenggara Barat seperti MotoGP, World Superbike, dan event-event lainnya, sehingga perlu penambahan Direct Flight atau penerbangan langsung ke Nusa Tenggara Barat. Sedangkan untuk industrialisasi, Deputi Bidang Pengembangan Bappenas menyampaikan akan mendukung STIP Park dengan pembangunan infrastruktur melalui mekanisme KPBU. Selain itu, Menteri PPN atau Kepala Bappenas Republik Indonesia Suharto Monoarfa juga siap mendorong kebijakan afirmasi pendidikan, di mana putra-putri NTB akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meraih beasiswa ke luar negeri, khususnya di Eropa.